Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Khalsiah selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penelitian tindakan kelas. Adapun kami kelompok 5 beranggotakan saya Abdul Ghania, lalu ada anggota saya Aryadi Herdiansah, Misbahul Munir, dan Nurindah Syafutri. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian tindakan kelas. Adapun latar belakang dari penelitian tindakan kelas menjelaskan mengapa penelitian kelas perlu dilakukan, masalah yang ingin diatasi, dan mengapa solusi yang diajukan dianggap penting. Dalam hal ini adalah definisi penelitian tindakan kelas, kemudian ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas, dan jenis-jenis yang ada dalam penelitian tindakan kelas. Metode penelitian adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan metode atau pendekatan tertentu yang sistematis dan ilmiah. Permasalahan dalam pembelajaran di kelas harus dilakukan pendekatan dengan menggunakan penelitian tindakan kelas. Jenis penelitian tindakan kelas ini berbeda dengan jenis penelitian deskriptif dan eksperimen. Perbedaannya adalah terdapat pada tujuan. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap hubungan sebab akibat pada satu variabel atau lebih. Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena dan menggambarkan fenomena tersebut. Sedangkan untuk penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengadakan suatu upaya atau tindakan untuk dapat melakukan pemecahan masalah di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas melibatkan langsung praktisi, guru, pengajar, dan peneliti dengan peserta atau subjek penelitian tindakan kelas secara langsung. Hal ini merupakan perbedaan dengan penelitian-penelitian lainnya. Penelitian tindakan kelas penting dilakukan karena menggambarkan masalah atau tantangan tertentu dalam konteks kelas atau lingkungan belajar. Misalnya, mungkin ada masalah rendahnya partisipasi siswa, kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran, atau masalah disiplin yang mengganggu proses belajar mengajar. Masalah tersebut penting untuk diatasi. Hal ini dapat berupa pengaruh negatif masalah terhadap prestasi siswa, motivasi belajar, atau iklim kelas secara keseluruhan. Justifikasi ini membantu memberikan alasan mengapa penelitian tindakan kelas perlu untuk dilakukan. Tujuan penelitian tindakan kelas dapat berfokus pada pengembangan strategi pengajaran yang efektif, praktik pengajaran dan pembelajaran, peningkatan partisipasi siswa, atau perbaikan iklim kelas. Manfaat dan relevansi penelitian tindakan kelas ini bagi praktik pengajaran dan pembelajaran. Apa yang diharapkan dari penelitian ini? Bagaimana hasilnya dapat berkontribusi pada peningkatan pengalaman belajar siswa, pemahaman guru tentang praktik pengajaran yang efektif, atau perbaikan secara keseluruhan dalam konteks kelas atau sekolah. Penelitian tindakan kelas ini penting dilakukan karena penelitian tindakan inilah yang paling sesuai dengan mengungkapkan permasalahan dalam pembelajaran di kelas dan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa karena penelitian ini melibatkan subjek penelitian dengan tindakan secara langsung. Baiklah, berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah definisi dari penelitian tindakan kelas? 2. Bagaimanakah ruang lingkup penelitian tindakan kelas? 3. Apa sajakah jenis-jenis penelitian tindakan kelas? Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya ajukan di atas, maka tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah: pertama, untuk memahami definisi dari penelitian tindakan kelas. 2. Untuk memahami ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas. Dan 3.
untuk memahami jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Baiklah, untuk menguraikan tujuan dari penelitian ini akan disampaikan langsung oleh kawan-kawan saya. Selanjutnya kajian teori. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan oleh seorang guru atau kelompok guru untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di dalam kelas. Beberapa teori tersebut antara lain: 1. Teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman mereka. 2. Teori pembelajaran kolaboratif. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama dan interaksi antara siswa dalam proses pembelajaran. 3. Teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Teori motivasi ini mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. 4. Teori gaya belajar. Teori ini menggambarkan bahwa siswa memiliki preferensi dan kecenderungan belajar yang berbeda-beda seperti visual, auditory, atau kinestetik. 5. Teori refleksif. Teori refleksif menekankan pentingnya refleksi terhadap praktik pembelajaran. 6. Teori belajar sosial. Teori ini menekankan pentingnya pengaruh sosial dalam pembelajaran. 7. Teori kognitif. Teori ini menekankan peran proses kognitif dalam pembelajaran seperti pemrosesan informasi, pengorganisasian pengetahuan, dan pemecahan masalah. 8. Teori pengelolaan kelas. Teori ini membahas strategi dan teknik pengelolaan kelas yang efektif. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk mempelajari definisi penelitian tindakan kelas, ruang lingkup, dan jenis-jenisnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan metode penelitian yang mengumpulkan pengevaluasian dan memadukan informasi dan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini mengambil rujukan dari berbagai sumber literatur berupa jurnal dan artikel berbasis ilmiah atau kemis dalam Macaulay 2022 halaman 317. Data juga diperoleh melalui sumber literatur ilmiah tentang penelitian tindakan kelas. Kemudian data diulas secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian tindakan kelas atau yang disingkat dengan PTK adalah suatu bentuk penelitian yang melakukan upaya dengan mengadakan suatu tindakan untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam kelas. Nah, penelitian ini, tindakan kelas merupakan pendekatan terhadap siswa dalam kelas melalui refleksi diri menggunakan suatu tindakan dengan tujuan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Suatu tindakan dengan tujuan meningkatkan proses belajar mengajar, memperbaiki pembelajaran di kelas, mengembangkan keterampilan guru menjadi lebih profesional dan mendorong siswa menjadi lebih aktif, atau menemukan pendekatan baru yang lebih cocok dalam rangka memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi di kelas. Metode yang digunakan dalam PTK yaitu dengan menerapkan tindakan secara langsung di dunia nyata, di mana penelitian terlibat langsung di dalam kegiatan. PTK menyiapkan variabel yang telah dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ruang lingkup penelitian tindakan kelas ada beberapa. Yang pertama itu perencanaan pengajaran. Di sini guru dapat melakukan penelitian
tindakan kelas untuk meningkatkan perencanaan pembelajaran seperti merancang atau memodifikasi rencana pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran yang jelas, dan mengembangkan strategi pengajaran yang efektif. Yang kedua itu ada metode pengajaran. Penelitian tindakan kelas juga dapat berkaitan dengan penggunaan metode atau pendekatan pengajaran yang berbeda seperti metode ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran kooperatif, atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, guru di sini guru dapat mencoba dan mengevaluasi metode-metode ini untuk melihat mana yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Yang ketiga itu ada penggunaan sumber belajar. Di sini guru dapat menjalankan penelitian tindakan kelas untuk mengevaluasi dan meningkatkan penggunaan sumber belajar seperti buku teks, materi multimedia, perangkat lunak pendidikan, atau sumber daya daring. Di sini penelitian dapat membantu guru menemukan sumber pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mengembangkan strategi penggunaannya. Yang keempat itu ada evaluasi dan penilaian. Penelitian tindakan kelas dapat mencakup upaya untuk meningkatkan proses evaluasi dan penilaian siswa. Guru dapat menguji atau mengubah instrumen evaluasi seperti tes atau tugas, serta mencari cara-cara baru untuk memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa. Selanjutnya itu ada interaksi dan kepemimpinan kelas. Guru dapat menggunakan penelitian tindakan kelas untuk mengamati dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, serta hubungan antar siswa di dalam kelas. Penelitian ini dapat mencakup strategi manajemen kelas, partisipasi siswa, kolaborasi, dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keenam itu ada pemecahan masalah. Nah, di sini penelitian tindakan kelas dapat melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah tertentu dalam pembelajaran atau prestasi siswa. Yang ketujuh itu ada motivasi dan keterlibatan siswa. PTK ini dapat berfokus pada meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, atau mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan siswa. Selanjutnya yang kedelapan itu ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran. PTK dapat mengeksplorasi cara-cara penggunaan teknologi dalam kelas untuk meningkatkan pembelajaran. Misalnya penggunaan perangkat lunak pembelajaran interaktif atau platform pembelajaran daring. Yang terakhir itu ada peningkatan hasil belajar. Nah, PTK sendiri dapat bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik siswa dalam bidang tertentu seperti matematika, bahasa, dan sains. Tujuan ini dapat dicapai melalui penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda, bahan ajar yang disesuaikan, atau penyesuaian kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas ada 4. Yang pertama yaitu jenis penelitian diagnostik. Jenis penelitian ini dirancang untuk memandu peneliti menuju tindakan tertentu. Kemudian yaitu jenis penelitian partisipatif. Jenis penelitian ini melibatkan partisipasi aktif siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu tindakan empiris. Jenis penelitian ini dilakukan jika peneliti mencoba untuk mengambil tindakan dan melaporkan apa yang telah dilakukan dan apa yang terjadi selama tindakan. Selanjutnya yaitu jenis tindakan eksperimental. Jenis penelitian ini dilakukan sebagai upaya penerapan berbagai teknik atau metode untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu bentuk penelitian yang melakukan upaya dengan mengadakan suatu tindakan untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam kelas. Kemudian, ruang lingkup penelitian tindakan kelas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks kelas secara spesifik. Ruang lingkup penelitian tindakan kelas secara umum ialah pengajaran dan metode pembelajaran. Kemudian, interaksi antara guru dan siswa. Kemudian, motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian, pemecahan masalah dan peningkatan
prestasi siswa. Kemudian pembelajaran inklusif, serta evaluasi dan penilaian. Penting bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas dengan hati-hati, serta melibatkan siswa dalam prosesnya, agar dapat mencapai perbaikan yang signifikan dalam praktik pengajaran dan pembelajaran di kelas. Maka oleh karena itu, terdapat beberapa jenis penelitian tindakan kelas yang dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kelas. Jenis-jenis penelitian tindakan kelas ada 4, yaitu penelitian tindakan kelas diagnostik, kemudian penelitian tindakan kelas partisipatif, kemudian penelitian tindakan kelas empiris, dan penelitian tindakan kelas eksperimental. Sekian dan terima kasih. Demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Terima kasih banyak kami ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.